Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junior Rizky Sultoni. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Wisnu Wardana Malang dengan prodi manajemen di non reguler, fakultasnya ekonomi bisnis ya. Dengan nomor induk mahasiswa 2202 020131 yang sudah tertera. Kali ini saya akan membahas PowerPoint yang saya buat mengenai tugas dari Ibu Sri Hastuti di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana saya akan membahas dari bab 1 yaitu pengantar teknologi informasi. Oke, lanjut ya. Oke, teknologi informasi itu sangat perlu ya, karena akhir-akhir ini teknologi informasi itu dianggap menjadi suatu hal yang sangat penting karena hampir setiap organisasi di era modern saat ini menggunakan teknologi informasi untuk kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh satu, ada meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, yang kedua ada pengaruh ekonomi internasional atau yang sering disebut globalisasi, yang ketiga perlunya waktu tanggap atau response time yang lebih cepat dan tepat, dan juga keempat ada tekanan akibat dari persaingan bisnis saat ini. Oke, mengenai sistem informasi berbasis komputer, di sini untuk menghadapi era modern, sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System (CBIS) ya, yang menggunakan komputer dan teknologi telekomunikasi digunakan dengan melibatkan infrastruktur seperti perangkat keras hardware, perangkat lunak software, fasilitas jaringan dan komunikasi seperti internet, basis data, dan personalia manajemen informasi atau information management personnel. Nah, di mana diharapkan dengan penggunaan komputer dalam sistem informasi organisasi dapat menyediakan hal-hal sebagai berikut ya. Salah satunya ada menyediakan proses transaksi yang cepat dan akurat, sehingga menyediakan penyimpanan dengan kapasitas besar dan akses cepat terhadap penyimpanan untuk data-data korporasi. Selanjutnya, menyediakan komunikasi yang cepat baik mesin dengan mesin maupun manusia dengan manusia. Selanjutnya ada mengurangi informasi yang terlalu berlimpah. Selanjutnya ada mengurangi batasan dalam organisasi dan antar organisasi dalam rantai pengambilan keputusan, menyediakan dukungan dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir menyediakan keuntungan kompetitif sepanjang rantai permintaan dan organisasi yang terjaring. Fungsi dari teknologi informasi sendiri yaitu ada menangkap atau capture ya dalam bahasa Inggris dalam kompilasi catatan dari aktivitas di komputer, ada mengelola yaitu mengkonversi, analisis, kalkulasi, dan sintesis segala bentuk data dan informasi, ada juga menghasilkan informasi diubah dalam bentuk yang berguna, ada juga menyimpan, jadi bisa merekam dan menyimpan data dalam suatu media, ada juga mencari kembali yaitu menelusuri data yang sudah tersimpan, transmission atau transmisi yaitu mengirim data dari suatu lokasi ke lokasi lain yang mudah ya. Jadi dari 6 fungsi dari teknologi tersebut dapat memberikan keuntungan bagi organisasi maupun individu yang dapat memaksimalkannya ya. Selanjutnya dari fungsi tersebut ada juga keuntungan ya dari teknologi informasi, yaitu pertama kecepatan. Jadi komputer itu dapat mengerjakan sesuatu perhitungan yang kompleks, jadi jauh lebih cepat dari yang dapat dikerjakan oleh manusia. Terus yang kedua ada konsisten, di mana hasil pengolahan komputer tidak akan berubah-ubah karena formatnya sudah standar. Yang ketiga itu ada ketepatan, komputer itu dapat mendeteksi suatu perbedaan yang tidak dapat dilihat dengan kemampuan manusia, termasuk perhitungan yang sulit. Selanjutnya yang terakhir ada kehandalan ya atau reliability, apa yang dihasilkan komputer itu lebih dapat dipercaya hasil pengolahannya dibandingkan jika menggunakan pengolahan secara manual atau manusia ya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang komputer ya. Jadi dari hardware tadi kita ada komputer, di mana komputer itu menjadi landasan dasar ya dari perkembangan teknologi informasi. Jadi komputer ini diambil sebenarnya dari bahasa Latin yaitu computare, yang artinya menghitung ya. Menurut Robert H. Blismer dalam komputer manual ya, komputer itu adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, menyimpan perintah dan hasil pengolahan, menyediakan output untuk informasi. Dan juga dari beberapa ahli ya, itu kita dapat simpulkan ya, komputer itu dapat didefinisikan sebagai berikut ya. Jadi komputer itu bisa dijadikan sebagai alat
alat elektronik juga bisa dijadikan dapat menerima input data, dapat mengolah data, dapat memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer atau storage program. Yang keenam ada dapat menyimpan program dan hasil pengolahan. Yang ketujuh bekerjanya itu secara otomatis ya untuk komputer. Oke, selanjutnya dari sistem pengolahan data tadi, siklus pengolahan data dapat dibagi menjadi tiga ya. Ada siklus input, siklus proses, dan siklus output. Nah, ilustrasi pengolahan data dapat dilihat sebagai di mana di bawah ini. Di situ ada input, proses, jadi diinput dulu, diproses dulu, lalu dikeluarin ya output ya. Nah, dari pembahasan satu-satu, siklus input itu adalah tahapan memasukkan data ke dalam proses komputer melalui alat input ya, input device. Sementara proses itu adalah tahapan pengolahan data dengan alat pemroses ya, yang berupa proses seperti menghitung, membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengendalikan atau mencari informasi di dalam storage atau penyimpanan. Selanjutnya ada siklus output, itu adalah proses menghasilkan output dari hasil pengolahan data dengan menggunakan alat output ya, yaitu jadinya itu berupa informasi. Jadi selanjutnya ada sistem pemrosesan data yang diperluas ya. Jadi data yang diproses itu bisa dikembangkan ya. Di situ ada siklus pemrosesan data dapat diperluas dengan siklus origination ya. Dan siklus distribution, siklus pemrosesan data yang diperluas ini memerlukan storage yang merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan. Nah, data yang disimpan dipergunakan kembali sebagai alat input. Ilustrasi sebagainya berikut ya. Jadi ilustrasinya itu dari sebelah kanan bawah. Jadi origination ini ada di depan-depan ya. Sementara yang di distribution itu ada di proses terakhir dari proses yang sebelumnya ya. Jadi dari siklus origination merupakan tahapan atau proses pengumpulan data yang berupa proses pencatatan data ke dokumen dasar. Nah, yang kedua ada siklus distribution, merupakan tahapan proses dari distribusi output kepada pihak yang berhak menggunakan informasi. Jadi mendistribusikan gitu ya. Tapi kita harus melihat kapasitas penyimpanan juga ya. Oke, komputer itu gak jauh dari sistem ya. Sistem komputer itu merupakan jaringan dari elemen yang saling berhubungan. Jadi membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Nah, tujuan dari sistem komputer ini untuk mengolah data yang telah dikumpulkan sebelumnya sehingga dapat dihasilkan semacam informasi yang dapat digunakan atau diolah selanjutnya. Agar dapat mengolah data menjadi informasi, diperlukan beberapa elemen-elemen pendukung antara lain yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, dan juga pengolah sistem atau yang disebut juga brainware. Nah, kalau misalkan kita menuju ke arah hardware atau perangkat keras ya, yang tadi ada perkembangannya juga guys. Jadi secara singkat, perkembangan perangkat keras dapat dibagi berdasarkan pengolahan data, yaitu alat manual yang menggunakan peralatan sederhana, alat mekanik yang digerakkan secara manual dengan tangan, ada juga alat mekanik elektronik yang digerakkan dengan motor elektronik. Dan yang terakhir juga ada alat elektronik yang bekerja secara elektronik. Jadi berikut ini adalah perkembangan perangkat keras dari tahun ke tahun beserta ahli dan juga penemunya. Dimulai dari penemuan ya, dari contoh alat manual ya, dari tahun 3003 mungkin 3 juta ini, apa 300.000 sebelum Masehi ya, itu alat manual itu berupa tulang ya. Terus ada karang di 14.000 sebelum Masehi, di 9.000 ada lempengan tanah liat, 5.000 sebelum Masehi itu ada tablet dari tanah liat ya, jadi tanah liat. 2.600 sebelum Masehi itu papyrus, 2.500 sebelum Masehi itu abacus, 1.900 sebelum Masehi itu Stonehenge. Stone itu apa ya? Batu ya. Batu di tangan. 1.200 sebelum Masehi itu tali ya, jadi tali bersimpul ditemukan. Di 4.000 sebelum Masehi itu ada kulit binatang, itu ditemukan sebagai alat-alat mengcrafting ya atau membuat sesuatu. Nah, di tahun 1150 itu ditemukannya kertas. Alat cetak ditemunya di 1455, dan di tahun 1614 itu Napier Bones, dan juga di tahun 1621 ada Oxford Slate Rule. Jadi ini beberapa contoh alat manual yang berhasil ditemukan di tahun-tahunnya juga ya. Selanjutnya juga kita ada contoh dari alat mekanik,
Jadi ditemukan di tahun 1623 ada mesin penghitung pertama yang ditemukan oleh Wilhelm Schickat ya, orang Jerman ya. Selanjutnya di tahun 1642 tuh ada Pascal Machine Arithmetic ya. Jadi mesin penghitung otomatis pertama ditemukan di tahun 1642, dan juga di tahun 1666 ada mesin penggali yang pertama, itu ditemukan oleh Sir Samuel Morland. Selanjutnya dari 1673 di tahun itu ada Leibniz calculating machine yang ditemukan oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz ya, itu orang Jerman yang menemukannya. Di tahun 1777 itu ada mesin logika pertama, yaitu Logix Demonstrator yang ditemukan oleh Charles Mahon. Di 1804 ada mesin penenun otomatis ya dengan kartu plong yang itu ditemukan oleh Joseph Marie Jacquard, sehingga namanya jadi Jacquard Loom ya, dari Perancis. Di tahun 1820 ada mesin penghitung komersial pertama, yaitu Charles Thomas de Colmar ya, dari Inggris. Di tahun 1850 ada mesin penghitung dengan keyboard, yaitu ditemukan oleh di Parmalee ya, dari Amerika Serikat. Di tahun 1854 ada aljabar Bolen ya, ditemukan oleh George S. Boole. Jadi ini beberapa contoh alat mekanik yang gimana ya, bisa dioperasikan oleh benda ya guys ya. Jadi ini beberapa contohnya ya, mungkin bisa dibaca selanjutnya. Jadi mulai dari tahun 1623 sampai 1911 tuh sudah ada penemuan-penemuan yang alat mekanik yang bisa dipergunakan ya. Yang terakhir tuh mungkin ada di mesin penghitung ya, saintifik pertama dan juga Monroe kalkulator, itu ditemukan oleh J. Monroe dan juga Frank S. Baldwin dari Amerika Serikat di tahun 1911 ya. Oke, selanjutnya ada contoh alat mekanik elektronik ya. Jadi di tahun 1890 itu mesin tabulasi, kartu plong. Mekanik elektronik yang pertama digunakan untuk membantu sensus penduduk ya, ditemukan oleh Dr. Hernan Hollerith dari Kementerian Amerika ya. Jadi ini merupakan cikal bakal dari IBM ya, cikal bakal dari informasi bisnis manajemen. Selanjutnya ada mesin penghitung otomatis, yaitu mesin pengambil keputusan, ditemukan di tahun 1920 oleh Leonardo Torres y Quevedo, Spanyol ya. Selanjutnya di tahun 1931 ditemukannya komputer analog pertama untuk memecahkan permasalahan diferensial, disebut dengan differential analyzer, ditemukan oleh Dr. Vannevar Bush. Dan di tahun 1938 itu ditemukannya mesin hitung mekanik elektronik pertama ya untuk perhitungan teknik, disebut dengan kompleks kalkulator, ditemukan oleh George R. Stibitz ya di laboratorium Bell ya. Oke, selanjutnya ada beberapa contoh itu dari alat elektronik itu sendiri. Jadi alat elektronik ini awal mula dari komputer ya. Jadi komputer digital di tahun berikut sehingga berkembang dari komputer generasi pertama sampai komputer generasi masa depan yang saat ini kita pakai ya guys ya. Mulai dari tahun 1942 jadi komputer pertama, digital elektronik pertama yang ditemukan oleh John V. Anatov dan juga Clifford Berry ya, di di Iowa, di kampus Iowa ya, di Amerika Serikat kalau nggak salah. Yang kedua di tahun 1944 dari Harvard Mark ASYC itu melakukan operasi aritmatika dan logika secara otomatis ya, dibuat IBM ya, dari Profesor Howard Aiken, jadi Harvard University. Jadi komputer generasi ini dikembangkan lagi oleh Harvard University dari komputer generasi pertama, yaitu dari tahun 1946 sampai 1959. Komputer generasi kedua ada di 1959 sampai 1964, dan juga di tahun 1964 ke 70 itu generasi ketiga. 1970 itu mulai dari 1970 itu generasi keempat dan juga generasi kelima, dan juga ada generasi komputer masa depan ya, yang mungkin saat ini kita pakai guys ya. Jadi dari komputer generasi pertama itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mungkin kalau misalkan ini saya nggak bisa baca satu-satu, tapi seenggaknya kalian bisa ngelihat di sini. Kalau misalkan ciri-cirinya tuh rata-rata tuh fisiknya tuh besar guys ya. Rata-rata tuh komputer generasi pertama besar, terus penyimpanannya kecil,
prosesnya tuh lambat, terus membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Nah itu biasanya kalau di generasi pertama kayak gitu guys. Jadi beberapa selanjutnya di bagian bawah itu ada beberapa contoh komputer generasi pertama ya guys ya. Dan juga penemu-penemunya dan juga digunakannya untuk menggunakan apapun itu ada di sini apa penjelasannya ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian kurang paham bisa di pause dulu, bisa di berhenti dulu ya guys ya. Oke, selanjutnya di slide kedua kita langsung menuju ke komputer generasi kedua. Di mana komputer generasi kedua ini memiliki ciri-ciri gimana ya? Jadi circuit boardnya atau transistornya itu udah dikembangkan ya di Bell Laboratories oleh William Shockey dan juga Walter Brattain di tahun 1917. Jadi pemrogramannya itu lebih tinggi lagi, tingkat lebih tinggi lagi gitu ya. Kamera SAS memori utama udah cukup besar pengembangannya dengan magnetic core storage ya. Terus menggunakan simpanan luar magnetik dan juga semacamnya seperti itu ya guys ya. Jadi beberapa contoh komputer generasi kedua diantaranya ya seperti ini ya guys ya. Mungkin bisa dicek aja ya guys ya di sini ya. Selanjutnya di komputer generasi ketiga itu ada beberapa ciri-ciri. Itu yang paling penting itu sudah menggunakan sirkuit IC ya atau integrated circuit, di mana di sini lebih cepat juga ininya lebih tepat. Terus ada software yang lebih tingkatkan ya guys ya. Terus kapasitas memori yang lebih diperbesar dan juga berbagai macamnya. Beberapa contohnya ada dua contoh di situ. Ada dari Nova yang terkenal, Nova dikembangkan oleh Data General Corporation, komputer mini ya. 16 bit pertama itu ini yang setahu saya itu ya. Jadi pengembangannya di tahun 1969 ternyata ya dari Nova ya. Jadi itu komputer mini 16 bit pertama. Selanjutnya dari komputer generasi keempat di sini memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya yang diterangkan di situ. Jadi udah pemadatan ribuan IC menjadi sebuah chip, jadi kecil guys. Kayak gitu. Jadi dikembangkan komputer mikro dengan menggunakan mikroskop ya kayak semikonduktor yang berbentuk chip gitu. Untuk menjadi memori komputer ya. Di sini generasi keempat sudah mulai ada Intel Corporation itu mengembangkan chip pertamanya ya, microprocessor 4004 tuh. Nah, Intel tuh pertama kali di 1971 guys. Jadi kalau misalkan kalian ada yang kurang paham, kalian bisa skip aja ya. Jadi kita next aja, lanjut selanjutnya. Ada komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini memiliki ciri-ciri yang udah lebih high lagi ya, dimana udah ada pemasangan AI di situ. Terus juga ada tampilannya itu sudah friendly gitu ya guys ya. Jadi juga pengembangan dari berbagai bahasa yang mudah dimengerti dan juga masih banyak yang lainnya. Kalian bisa cek aja sendiri di situ. Dan juga ada beberapa contohnya. Contohnya tuh ada Pentium 2 ya guys ya, yang suka main game nih dulu nih. Game-game apa ya dulu Pentium 2 tuh ya. Pokoknya ada dulu game-game itu di Pentium 2 ada. Dan juga di sini juga ada AMD ya. AMD udah masuk di sini. Seperti itu guys. Nah, yang selanjutnya itu komputer generasi ke-6 guys. Nah, komputer generasi ke-6 ini ya komputer yang sekarang guys ya, komputer yang kita pakai sekarang gitu loh. Jadi penggunanya udah pakai microchip, udah pakai hologram, laser hologram gitu ya, blue laser hologram juga yang bisa memancarkan keyboard virtual gitu. Jadi ini udah masa depan guys ya. Udah bisa ID password untuk kamera scan apa segala macem seperti itu. Jadi untuk pengembangan perangkat lunak tersebut, mungkin kalau misalkan kita lihat dari generasi ke-6 itu kita membahas tentang hardware ya guys ya. Tapi softwarenya kita belum kita bahas. Jadi software juga ada perkembangannya juga guys. Jadi setelah membahas perkembangan tadi dari perangkat keras hingga 6 generasi komputer, juga diikuti dengan perkembangan perangkat lunak dan perkembangan perangkat lunak yang dibedakan atas. Yang pertama nih ada perangkat lunak sebelum komputer generasi pertama itu ada Babbage Analytical Engine atau kartu plong. Yang kedua ada perangkat lunak semasa komputer generasi pertama. Yang ketiga ada perkembangan dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang keempat ini sudah mulai dari Microsoft sudah masuk ya guys, perkembangan perangkat lunak paket aplikasi. Jadi ada kayak Microsoft Word apa segala macam itu sudah ada ya di sini ya. Perkembangannya selanjutnya di perkembangan kelima tuh ada perangkat lunak sistem operasi ya. Contohnya seperti Windows, Unix ya, Unix US, ada juga Mac OS seperti itu. Oke, dari kualifikasi komputer ada komputer yang dapat dibedakan berdasar tiga sudut pandang ya. Yang pertama itu berdasarkan data yang diolah, yang ya ada analog komputer digunakan untuk data yang sifatnya kontinu ya atau berkelanjutan dan bukan data yang berbentuk angka tapi bentuk fisik. Seperti misalnya arus listrik, temperatur, kecepatan, tekanan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada digital komputer
Jadi komputer ini digunakan untuk data angka ya atau huruf gitu ya, digital ya. Terus ada hybrid komputer, kombinasi antara komputer analog dan juga komputer digital. Jadi gabungan dari antara dua tersebut itu hybrid ya guys ya. Mungkin yang seperti kita pakai ya guys ya. Berdasarkan penggunaannya, special purpose komputer itu dirancang untuk menjelaskan masalah yang khusus. Jadi ada juga general purpose processor itu yang dirancang untuk menyelesaikan masalah yang umum. Dan juga berdasarkan ukurannya itu ada mikrokomputer seperti ini ya, terus mini komputer, small komputer, ada medium komputer, ada large komputer. Jadi juga ada super komputer ya. Jadi dari sudut pandang sendiri komputer tuh ada berbagai macam ya guys ya, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan dari saya tentang perkembangan dari teknologi ya. Kalau misalkan saya bilang dari informasi juga kita bisa lihat di situ bahwasanya kita itu sekarang ada di generasi masa depan ya. Jadi komputer yang kita pakai sekarang tuh sudah melewati tahap-tahap perkembangan yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin kalau misalkan ada salah kata atau ada salah dari cara saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertepatan dengan azan juga guys. Bye bye.